Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus. Kita bertemu kembali untuk renungan pagi bersama pada pagi hari ini. Biarlah kita mengangkat hati kita membawa hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian bagi Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat dan ajaib kejadianku ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menurun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun kami, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku,
tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau menenun kami Tuhan. Betapa ajaib, betapa dahsyat kejadianku. Engkau menenun hidupku. Engkau yang mengangkat, Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, rasa syukur kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh betapa ajaib kejadian kami, hidup kami dalam rancangan Tuhan. Kau tidak pernah memandang hina kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu, milik kepunyaan-Mu yang berharga Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan kami selalu Tuhan, untuk tetap percaya diri Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Kau menjagai kami. Biarlah kami tetap fokus Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu di Saat Teduh Renungan GBI Avia. Bapak Ibu mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan ini. Nanti saya minta Trisa boleh bacakan untuk kita. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita dikerjakan. Tapi bukan hanya dikerjakan. Pengkhotbah mau setiap kita mengerjakan itu dengan sekuat tenaga kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini renungan firman Tuhan berbicara tentang apa yang Anda miliki, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Apa potensi yang kita punya, kembangkanlah. Karena Tuhan mau setiap kita mengalami kemaksimalan dalam hidup ini. Kita mengembangkan seluruh potensi yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Apa yang Anda miliki? Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita harus mengetahui apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang hal-hal yang kita miliki sebagai orang percaya. Bapak Ibu, bagian pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah menciptakan kita dengan talenta dan potensi yang besar. Jadi Tuhan tidak sembarangan menciptakan kita, tapi Dia menciptakan kita dengan potensi. Jadi prasna, setiap kita diciptakan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan potensi dalam hidup kita. Ya, talenta, bakat. Mungkin prasna bisa sampaikan kira-kira bakat itu seperti apa, potensi itu seperti apa.
dalam pengalaman Prasna, dalam mengiring Tuhan atau sesuatu ingin disampaikan? Coba Prasna. Maksudnya dalam hidupku ya? Iya, dalam hidup Prasna. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, entah gimana ya, potensi itu seiring dengan waktu berjalan dengan Tuhan itu semakin hari semakin diasah. Biasa. Ya, Oke. semakin hari kita juga dibentuk dan potensi itu perlahan-lahan mulai terbentuk dan menjadi sebuah bakat gitu. Amin. Jadi yakin ya bahwa ketika Prasna diciptakan, Tuhan telah memberikan potensi dalam hidup Prasna. Ya benar. Yakin ya. Nah Bapak Ibu, setiap kita juga harus percaya ketika Tuhan membentuk kita, menciptakan kita, Dia memperlengkapi kita dengan potensi dan bakat supaya setiap kita bisa mencapai impian kita. Supaya setiap kita bisa memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah mengingatkan kita supaya kita maksimal dalam hidup kita. Ya, tidak setengah-setengah dalam hidup kita. Tapi kita benar-benar menemukan potensi yang ada dalam diri kita dan mengembangkannya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27, silakan Sisnike silakan baca. Kejadian pasal pertama ayat 26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menerangkan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan membentuk kita, menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan bukan saja sebagai manusia fisik, jasmani, tapi juga sebagai makhluk roh. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan memberikan roh dalam hidup kita. Lalu Tuhan memiliki tujuan atas setiap ciptaan kita, termasuk kita manusia. Nah kira-kira ketika Tuhan menciptakan manusia, apa tujuannya? Coba silakan Prasna baca ayat yang ke-28, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan kuasa, kemampuan untuk supaya kita menaklukkan segala isi yang ada di dunia ini. Nah itu luar biasa. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai gambaran seluruh manusia, Tuhan memberi gambaran bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa maksudnya serupa dan segambar dengan Allah? Yang pertama, kata gambar berasal dari bahasa Ibrani, salem, yang artinya apa? Tuhan menciptakan kita dengan intelektual, kemampuan berpikir, kemampuan kreativitas, kemampuan inovasi. Jadi kalau setiap kita menyadari ini, harusnya sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan intelektual kepada kita. Bahwa Tuhan memberikan kemampuan berpikir kepada kita. Bahwa Tuhan memberikan kreativitas kepada kita. Dan memberikan inovasi-inovasi sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti bisa berkreasi, setiap orang pasti bisa memiliki inovasi-inovasi baru dalam kehidupannya. Dan saya percaya ketika kita menyadari ini, maka tidak ada orang yang akan putus asa dalam hidupnya. Sekalipun situasi sulit, kita percaya dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, kita bisa melewatinya. Amin. Itu maksud gambar. Kemudian rupa, dalam bahasa Ibrani kata rupa adalah demut, yang artinya spiritual. Nah selain manusia, makhluk fisik, juga diberikan kemampuan intelektual kepada kita, manusia juga makhluk spiritual. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa
sebagai rupa Allah di dalam hidup manusia ada tempat kebenaran firman Tuhan di sana. Ada tempat di dalam relung hati kita yang hanya bisa diisi oleh Allah. Dan ini harus kita datang kepada Tuhan supaya bagian spiritual itu bisa kita isi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali dari apa yang Tuhan ciptakan mengenai intelektual yang kita miliki. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, saya bacakan untuk kita. Daud mengatakan seperti ini dalam kelahirannya, dalam penciptaan yang dia gambarkan di dalam firman Tuhan. Daud berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Keajaiban apa? Kedahsyatan apa yang Tuhan ciptakan bagi kita? Dalam bahasa asli kata dahsyat dan ajaib berasal dari kata marvel. Dari kata ini muncullah kata marvelous. Artinya marvelous atau marvel adalah keajaiban, kedahsyatan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Manusia tidak bisa. Nah, salah satu keajaiban yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan memberikan kemampuan intelektual bagi kita. Kemampuan intelektual kita ditangkap oleh apa? Bagian otak manusia. Tahukah kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, otak manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, amin ya. Ya, Prasna, Trisa, ya, Nike. Kita harus sadar bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Dia berikan kemampuan yang luar biasa bagi otak kita. Nah, apa yang saya katakan bukan hanya pemahaman yang tanpa dasar. Karena bagian otak manusia telah diteliti oleh seorang profesor yang bernama Isaac Asimov dalam bukunya The Brain. Dia berkata paling tidak ada 4 hal ketika dia memeriksa kemampuan otak manusia yang luar biasa ini. Yang pertama dia katakan jumlah sel otak manusia jumlahnya 200 miliar, banyak sekali. Wah, ini hebat ini ya. Kalau manusia mampu menggunakan semua jumlah sel otak manusia ini, maka kemampuannya akan begitu hebat. Yang kedua, otak dapat mengingat dikatakan 100 miliar bit informasi. Menampung, mengingat 100 miliar bit informasi. Itu artinya setara dengan 500 buku ensiklopedia dunia. Itu sangat luar biasa kemampuan otak kita yang Tuhan telah berikan bagi kita. Ya. Kemudian kecepatan berpikir itu ada 300 mil per jam. Sama dengan lebih cepat dari kereta tercepat di dunia. Wah, ini hebat sekali kemampuan berpikir yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Ya, cepat sekali. Lalu rata-rata dikatakan jumlah ide atau pikiran manusia dalam 24 jam ada 4.000 ide. Ya, artinya 1 jam ada 166,7 ide. Kalau digenapkan 167 ide dan 1 menit minimal kita memiliki 2 ide. Sekali berpikir 1 menit ada 2 ide. Bukan sembarangan ide, tapi ide-ide yang brilian yang bisa kita keluarkan. Jadi kalau manusia menyadari ini, kemampuan otak yang begitu hebat yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, maka kita nggak akan pernah kehabisan akal. Kita nggak akan pernah kehabisan ide. Makanya di masa-masa pandemik ini, ada orang-orang yang menggunakan kemampuan yang telah Tuhan berikan bagi dia, sehingga dia bisa melejit. Bukan terpuruk, tapi dia semakin naik. Kenapa? Karena kemampuan itu dia sadar, dia kembangkan. Ada ide yang begitu banyak muncul di masa-masa sulit seperti ini. Sehingga dia semakin naik dan semakin naik. Tidak heran, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga pada masa-masa pandemik seperti ini, ada juga ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menemukan vaksin. Ya, karena memang kemampuan itu diberikan kepada manusia. Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan potensi yang begitu besar. Ya, jadi Trisa harus sadar, ternyata Trisa, ya, Prasna dan kita semua
ini diciptakan Tuhan dengan kemampuan otak yang begitu luar biasa. Sayang kalau nggak digunakan. Bener ya, sayang sekali. Karena itu mari kita kembangkan kemampuan ini. Dan ketika kita tahu kemampuan yang begitu hebat, ya, kita pasti bisa mencapai impian, kita pasti bisa bergerak semakin maju di dalam Tuhan dan semakin maksimal dalam hidup kita. Nah, dengan kemampuan otak ini, Albert Einstein pernah berkata seperti ini. Kita dilahirkan sebagai seorang yang jenius. Memang dia manusia jenius kan. Walaupun pada masanya dia dianggap aneh kan gitu ya. Tapi dia katakan kita dilahirkan sebagai seorang jenius. Dengan potensi memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah, memecahkan rintangan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat guna. Hebat ini ya. Kalau kita menyadari ini, maka saya yakin sama seperti statement yang disampaikan Albert Einstein, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Apa yang kita miliki pasti berkembang dan itu akan jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Amin ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang harus kita ketahui sebagai orang percaya tentang potensi yang kita miliki. Yang kedua, Tuhan mau potensi talenta kita dikembangkan secara maksimal. Tadi sudah saya sampaikan. Kemampuan itu harus terus berkembang. Prasna tadi sampaikan ya, semakin hari semakin diasah. Dan saya yakin ketika kita terus menerus mengasah kemampuan itu, maka akan menjadi maksimal dalam hidup kita. Pengkhotbah tadi mengatakan segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi Tuhan menentang orang-orang malas. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rajin, yang ulet, pekerja keras. Yang ketiga, apa yang harus kita sadari sebagai orang Kristen? Yang ketiga, percayalah bahwa kita dapat mengembangkan potensi dan mencapai impian kita. Amin ya. Walt Disney pernah berkata seperti ini, rahasia untuk membuat mimpi menjadi kenyataan adalah, dia katakan, yang pertama, ya, kita harus memiliki curiosity, confidence, ya, courage dan konstansi. Ya, konstansi. Yang terbesar dari semuanya adalah apa? Rasa percaya diri. Jadi ini hal-hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Walt Disney sudah membuktikannya dengan kepercayaan dirinya, dengan konsistensi yang dia miliki, akhirnya impiannya menjadi kenyataan. Hari-hari ini kita tahu Walt Disney merupakan tempat hiburan yang paling mahal di dunia. Ya, hebat ya, film-film yang dihasilkan film-film bermutu semuanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada seorang yang punya impian yang besar. Jadi Tuhan mau kita mengembangkan potensi yang telah Dia percayakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ketika Allah menyelamatkan kita, Ia menetapkan kita untuk meraih impian kita bersama dengan Dia. Ya, Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan statement ini. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, karena Dia sumber inspirasi kita, Dia sumber kekuatan kita, dan Dia sumber keberhasilan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kunci kebahagiaan, bahwa kunci keberhasilan adalah mengembangkan apa yang kami miliki, yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga dengan kemampuan, potensi, talenta, bakat yang telah Tuhan berikan, ketika kami mengembangkannya, ketika kami mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dan itu menjadi maksimal dalam hidup kami, maka Tuhan itu bukan saja berfaedah bagi kami, tapi itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami di masa-masa pandemik seperti ini, kami lebih kreatif, kami lebih inovatif Tuhan, sehingga kami semakin berkembang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya menutup renungan pada pagi ini, mari kita dengarkan satu pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Segala puji, syukur bagimu,
tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dan semua pemirsa yang sedang bersama-sama menonton renungan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa apa yang kita miliki, yang telah Tuhan berikan bagi kita, Tuhan mau kita mengembangkannya. Dan ketika kita mengembangkannya, bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi juga itu akan menjadi kebaikan bagi orang lain dan sekaligus memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap percaya Tuhan telah memberikan anugerah yang terbesar bagi kita. Telah memberikan potensi yang terbesar dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, kita mau serahkan seluruh kegiatan kita sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Dan kita minta Tuhan yang memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh aktivitas anak-anak-Mu mulai pagi hari ini sampai malam nanti Tuhan, kami letakkan dalam tangan kasih-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Jika ada yang lemah imannya Tuhan, dikuatkan. Jika yang berputus asa Tuhan, mereka punya pengharapan kembali di dalam Yesus Kristus. Setiap kami dikuatkan, kami berdiri teguh Tuhan di dalam iman dan mengakhiri pertandingan iman kami dengan baik apabila tiba waktunya. Hiburkanlah setiap hati yang berduka Tuhan. Berikanlah sukacita bagi kami semua. Sehingga kami melewati hari-hari kami dengan ucapan syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami setiap waktu. Sehingga seluruh kehidupan kami hanya memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ia akan menyertai engkau, memberkati usahamu sehingga engkau semakin mengembang ke kanan ke kiri dan semakin memperluas daerahmu. Apapun yang kau kerjakan diperbuatnya berhasil dan malapetaka tidak menimpa hidupmu. Engkau semakin naik dan bukan turun, kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kuasa dan anugerah Tuhan yang mengangkat hidupmu. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan, amin. Shalom, Tuhan berkati. Sampai ketemu di renungan Jumat depan. Shalom.